Allah memberikan ridhonya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ayyuhal tullab al-adkiya yang kami sayangi, untuk siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Plus Al-Munawwarah, sekarang kita lanjut pembahasan pada surat Al-Kautsar. Kemarin kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Kafirun. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab tafsir surat Al-Kautsar. Ayo kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu yang arti dari ayat yang pertama. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bermakna berkorban di sini apa maksudnya? Yaitu menyembelih hewan korban dan mensyukuri nikmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Terputus maksudnya di sini adalah orang yang merugi. Kemudian kita masuk di tahlilul alfaz. Ya. Tahlilul alfaz yang pertama. Maksud dari lafaz inna di sini adalah Allah, dan Allah seringkali menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Nahnu, ya. Di dalam Al-Qur'an padahal jelas sekali bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Oleh karena itu penggunaan dhamir mutakallim ma'al ghair dalam Al-Qur'an adalah berfungsi sebagai ta'zimun nafsi, pengagungan diri terhadap zat Allah yang memang pantas dan berhak untuk menyandang keagungan. Kemudian yang kedua yaitu lafaz a'tainaka, mempunyai pengertian bahwa Allah telah memberikan suatu anugerah yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Kautsar. Makna aslinya adalah al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Akan tetapi Al-Kautsar juga bisa diartikan sebagai nama suatu telaga yang terdapat di surga yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meminumnya, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Al-Kautsar dengan makna pertama mempunyai pengertian bahwa Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ia telah diangkat menjadi seorang Rasul bagi semesta alam dan diberikannya kabar, berita tentang segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan. Baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Al-Kautsar dengan makna kedua mempunyai pengertian bahwa Al-Kautsar adalah nama telaga yang terdapat di surga. Kemudian lafaz yang keempat yaitu fasol. Fasalli adalah fi'il amr dari fi'il madhi shalla,
yusalli salatan, fi'il madinya sholli, ya, yang berarti suatu perintah untuk melaksanakan sholat secara secara lughawi berarti doa. Sedangkan menurut istilah atau etimologi syariah adalah al-af'al wal aqwal al-muftatahatu bitakbiratil ihram wal mukhtatimatu bis salam, yaitu beberapa perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian lafaz yang kelima yaitu li rabbika, artinya untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Di sini Allah menyebut dirinya sebagai Rabb yang diharuskan bersalat kepadanya. Berarti harus salat kepada Allah semata, nggak ada yang lain. Kemudian yang keenam yaitu wanhar, artinya dan menyembelih, kurbanlah kamu. Lafaz nahar, inhar, nahar dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjuk beberapa perkara. Yang pertama hewan kurban, yang kedua perbuatannya dalam berkorban, yang ketiga hari raya Idul Nahar atau Idul Korban, ya, hari besar, Idul Adha itu yang setelah sholat Id, bagi-bagi dagingnya setelah nyembelih, nah itu hari korban. Yang ketujuh syani'aka, makna lain yaitu mubghiduk, yaitu orang-orang yang membencimu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Al-As bin Wail. Kemudian yang 8 ada kata al-abtar, al-maqtu' anil khair, kehilangan kebaikan. Makna asli dari al-abtar adalah suatu sebutan bagi orang yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Yang penting dalam kurung itu cacat. Ya, cacat. Dan di sini kalimat ini dijadikan isti'arah oleh bangsa Arab untuk menunjuk orang yang kehilangan kebaikan. Kemudian asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya surat ini apa, ya. Sebab diturunkannya surat ini apa? Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari Masjidil Haram, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Al-As bin Wail, yang kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Setelah keduanya berpisah, Al-As bin Wail bertemu dengan kaum Quraisy. Mereka pun berkata, "Kenapa kau berbincang-bincang dengan Muhammad?" Kemudian ia menjawab, "Aku berbicara dengan Muhammad al-Abtar semata-mata untuk menghinanya." Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai jawaban bahwa yang abtar bukanlah Nabi Muhammad, akan tetapi para musuh-musuh beliau. Lafaz al-abtar yang dinyatakan oleh Al-As bin Wail yang dijulukan kepada Nabi Muhammad karena kematian putra beliau yang bernama Al-Qasim. Seperti itu ceritanya, sebab diturunkannya surat Al-Kautsar. Itu harus paham sebab turunnya ayat ini apa, surat ini apa. Ya, harus paham. Kemudian ada al-ma'na al-ijmali, yaitu makna secara global untuk surat ini yaitu apa. Surat Al-Kautsar tidak hanya menjadi tasliyah atau suatu hiburan bagi Nabi Muhammad yang selalu mendapat cacian dan makian dari kafir Quraisy, akan tetapi surat ini juga memberi penegasan bahwa Nabi Muhammad
telah diberi karunia yang besar, dan musuh-musuh beliau adalah orang-orang yang akan merugi. Oleh karena itu, Nabi diperintahkan untuk selalu bersyukur dalam bentuk salat dari menyuguhkan kurban kepada Allah. Kemudian kita masuk di subbab al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang terkandung dalam surat Al-Kautsar ini apa? Yang pertama wajibnya bersabar bagi Rasulullah dan umatnya atas tindakan orang-orang kafir. Ya, wajibnya bersabar, ini harus sabar. Kemudian yang kedua, wajib bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan salat dan menyembelih korban. Kemudian yang ketiga, wajib cinta kepada Rasulullah dan membenci orang-orang yang membencinya. Ya, cukup sekian untuk materi home learning untuk sanawiyah kelas 1, ya, kelas 1 MTS Plus Al-Munawarah. Pesan saya, di rumah tetap belajar. Sekarang Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, ya, Ramadan Karim. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita jalani puasa ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah memberikan ridhonya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dari saya. Akhirul kalam, baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.